sudah disampaikan oleh Prof. Afid, yaitu tentang delivery. Bagaimana hantaran istilahnya tadi Pak PR1, hantaran kurikulum itu kalau saya ibaratkan itu seperti nasi padang itu, seperti kentakir dan lain sebagainya, itu hantarannya macam-macam, pendekatannya juga macam-macam. Tapi karena ini saya mempelajari statutanya UNES, ini termasuk statuta yang bonek, bodoh nekat betul. Mengapa saya katakan begitu? Karena pasal tentang misi pertama itu adalah mengembangkan universitas bertaraf internasional. Kalau saya sebagai dewan ingin melihat tes proper, fit and proper test rektor UNES ini, itu ada. Coba sejauh mana UNES sudah menjalankan misi yang pertama itu. Pertama loh Pak, saya sebagai orang yang menyusun legislasi itu sangat sensitif ya, begitu-begitu. Jadi kalau sekarang ini katakanlah dalam 30 bulan itu 10 berhasil, itu belum nilai 100, baru nilai 10 dari 96 program studi. Nah, jadi ini kalau istilah saya itu bonek betul ini, semangatnya luar biasa lah semangatnya. Jadi mungkin Jawa Tengah memang luar biasa. Ya, karena itu yang datang hari ini pun juga kalau tidak bonek wah gawat ini. Karena statutanya itu begitu sudah, statutanya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa saya sangat kaget juga, oh ternyata UNES ini punya bondo modal yang memang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang lain, antara lain adalah konservasi. Mengapa? Tadi saya clipping, kita barusan melakukan forum global kebudayaan di Bali. Itu kalau orang tanya, gimana itu forum, bagaimana itu kebudayaan, tidak bisa nanti diinternalisasikan atau hal ini. Contoh aja UNES. Sama juga kemarin gubernur, bagaimana lingkungan ini bisa aktif, sudah bagus. Contoh aja UNES. Ini nanti bagaimana kurikulum internasional, contoh aja UNES. Nah ini mimpi saya seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kata-kata konservasi ini dijaga dengan lingkungan, jangan salah persepsi. Internasional itu kalau mindset kita itu dunia mewah, kemudian serba lengkap, serba IT dan sebagainya. Tapi yang saya kunjungi di beberapa negara, saya kebetulan lah sampai kepada Rusia Pak, karena sebagai staf ahli DPR ada 10 undang-undang itu kalau dibanding itu yang capek itu yang staf ahli. Oh DPR-nya bagian jalan-jalan. Jadi saya bersyukur Prof. Suharsimi Alipurta sudah punya tunjangan kehormatan Prof. Ya. Alhamdulillah pernah dapat. Kalau makin banyak profesor yang dapat tunjangan kehormatan, saya makin banyak pahala. Karena saya memperjuangkannya itu sampai saya diperingati oleh Dirjen Dikti, Anda itu orang pemerintah atau orang DPR. Yang gitu-gitu saya dapat pahala. Tapi kalau saya seperti Angelina Sondakh saya nggak pernah dapat pahala. Jadi banyak di internasional, perguruan tinggi internasional itu yang ditunjukkan itu adalah proses. Di Prancis, di Rusia, itu kampus-kampusnya itu kayak di sini tuh di kampus apa gitu. Jadi sederhana kalimat. Bahkan di Rusia itu bekas-bekas istana, ya bekas-bekas ya yang bekas perang tadi yang seperti itu. Jadi tidak semewah Indonesia. Jadi prosesnya, mengapa mewah di Indonesia? Karena ada potongan 5%. Gitu. Dibahas di DPR ada potongan 5% gitu. Jadi tidak seperti itu. Nah, yang sekarang mau saya tanya, Bapak Ibu, konservasi yang sekarang ada di Indonesia itu yang punya adalah orang Kanada. Tempatnya di Bandung. Tempatnya di Bandung, coba bisa di-share kecil aja saya sambil komentar. Jadi kagetnya saya adalah di situ komunitas internasional mendirikan sekolah di Bandung, kemudian SPP-nya 100 juta per tahun, inden, ya,
Dan kalau Bapak ke sana, ya saya pikir suka. Itu casingnya itu Pak, casingnya namanya Green School. Ini kebetulan kepala sekolahnya dulu teman dari ADW Pak, teman dari ADW. Itu casingnya itu seluruhnya tidak ada bangunan-bangunan gedung mewah seperti itu. Semuanya seperti pesantren kita yang dulu pertama kali pesantren, bambu. Loh, ternyata kita meninggalkan bambu, orang luar justru mengembangkan dan itu menghasilkan. Coba deh, play. Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh konservasi, kampus konservasi. Apa yang saya katakan kampus konservasi? Semua alami, sekolah alam ya seperti ini. Nggak usah salah. Oleh karena itu, nanti perlu model di UNES ini, karena yang ada terminologi konservasi itu yang khas itu. Agak dipercepat aja. Jadi bagaimana konservasi itu ternyata sumber pembelajaran, sumber alami, pembelajaran alami, sumber makanan, sumber minuman, sumber kreativitas itu berasal dari alam sekitar. Anak-anak makan, menanam sendiri. Memang ada sekitar 20 hektar. Ya. Anak-anak berenang di sungai. Tapi sungainya disetting, dipagari supaya menjadi kolam renang. Anak-anak tidur ya di gubuk itu. Tapi di dalamnya ya mewah seperti hotel gitu dalamnya. Hanya tidak internetnya dan lain sebagainya lengkap semua. Jadi mereka menikmati yaitu konservasi alami di mana suasana alami itu mereka rasakan sendiri. Bagaimana mulai menanam, memetik, memasak, memakan, ya, kemudian mengawetkan dalam bentuk hiasan dan sebagainya. Itu menjadi siklus kehidupan, menjadi siklus ekologis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah model yang pertama. Ada lagi yang internasional yang sekarang ini delivery-nya itu lagi musim hujan. Semuanya menggunakan yang tadi saya katakan yaitu double degree. Nah, ini mungkin nanti ini tren ya di lapangan ini. Double degree di mana orang tidak pernah ke Australia, tidak pernah kemana-mana dapat sertifikat 2. Satunya dari perguruan tingginya sendiri, dan yang kedua adalah dari luar negeri. Kalau double degree itu memang bisa menjadi pertimbangan kita, ini menjadi double degree, kita akan teruskan. Tapi ada lagi model yang namanya sistem delivery-nya yaitu ICP. ICP itu adalah International Class Program. ICP saya punya SMP, udah ICP, SMP-nya ICP. SMP-nya itu tesnya itu dengan apa? Cambridge, yang SMA-nya dengan Australia. Persoalannya adalah gurunya. Gurunya saya cari guru dari perguruan tinggi yang memiliki kompetensi untuk mengajar kelas internasional. Yang lain masih bisa. Susah. Nah ini saya sebagai user, kebetulan saya ini ketua umum Badan Musyawarah Kebutuhan Swasta. Di sekolah-sekolah swasta seluruh Indonesia itu sekarang tidak menggunakan sekolah internasional, tapi menggunakan istilah ICT, kelas saja yang proses itu online. Nah, International Class Program tentu programnya adalah langsung dari sebagai kepanjangan tangan dari Cambridge, panjangan tangan dari Australia kalau teman Australia. Yang jadi masalah adalah kurikulumnya di masing-masing negara itu berbeda. Kalau kita manut Australia seperti itu, kalau Cambridge seperti ini, dari yang Grand School ini pakai Cambridge, mulai kelas TK sampai SMA itu pakai Cambridge, tapi dia ditambahkan dengan materi pelajaran atau kompetensi konservasi. Di situ kelebihan dia. Konservasi yang dimaksud persis yang dicita-citakan UNES. Konservasi alam dan konservasi budaya. Walaupun dia orang Kanada, walaupun dia orang Amerika, tapi budaya Bali, menari, jogetnya nggak ada di sana.
Jadi menari Bali, kemudian tradisi Bali, nilai-nilai Bali, itu mereka pelajari, walaupun dia bukan orang Bali. Bapak Ibu sekalian, itulah model-model yang bisa kita lihat. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa model lagi yang bisa kita lihat dari aspek delivery, yaitu dari Australia, yang dia katakan, tolong delivery ini sangat penting dan sangat menentukan nasib mahasiswa. Kurikulum itu bisa dikatakan masakan. Tapi ketika orang masaknya itu tidak merasa ada ada apa-apa ketika dihidangkan, kemudian dinikmati, kemudian ada keracunan, itu rata-rata yang disalahkan bukan masak, tapi sistem delivery. Seperti juga praktek dokter. Yang menyusun kurikulum dokter nggak disalahkan, tapi ketika melaksanakan program praktek dokter seperti sekarang ini, itu yang disalahkan adalah dokter yang menangani, pelaku dari delivery itu sendiri. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, masalah yang kedua, sistem delivery ini ya, pengantaran, mengajar dan sebagainya. Itu ada kata tanda kutip teaching is art. Oleh karena itu di dalam menyusun pedoman-pedoman itu memang nggak bisa seperti tentara saklek gitu ya. Mengapa? Karena memang ada artnya, ada seninya. Nah karena seni saya mengajar dengan Pak Hamid mengajar, dengan Bapak Ibu sekalian yang mengajar, yang selama ini trennya itu tetap itu saja gitu ya, caranya mengajar. Itu beda-beda. Kadang-kadang stylenya itu asik seperti itu, kadang-kadang nggak nyampe kepada hasil belajar mahasiswa, karena dia hanya mempertahankan stylenya. Oleh karena itu perlu yang namanya pengawasan, perlu namanya supervisi. Hanya persoalannya kalau yang mengajar itu profesor, apakah PD1 itu berani mensupervisi profesor? Itu yang tidak dilakukan oleh perguruan tinggi. Saya yang punya sekolah yang bisa saya sampaikan, saya kebetulan punya 20 murid, 1.000 guru saya, seluruh kelas, karena rata-rata lantai 3 lantai 4, seluruh kelas saya pasang CCTV tapi online. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat wifi saya ini, iPad saya, ini seluruh kelas bisa saya lihat sedang apa guru-guru itu. Coba dilihat tadi. Diaktifkan web yang tadi alamatnya Pak. Sedang apa guru-guru dan sedang apa murid-murid. Sebagai sekolah swasta, kami kan harus lebih baik daripada negeri. Makanya kami berikan website seluruh orang tua. Kita kasih web blog gratis. Nah di dalamnya kita bisa kasih alamat kelas ini miliknya orang tua ini, miliknya siswa ini, orang tuanya ini. Jadi per web itu bisa dilihat warnanya sudah masuk di kelas atau belum. Nah, jadi Bapak Ibu dari aspek pengawasan delivery ini, tolong Bapak bisa, ini dari satu bisa mengusulkan ke pengadaan ya. CCTV itu harganya ada yang gratis, ada yang 50.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kalau yang depan ini yang saya sampaikan pada ini, bukannya saya ini iklan. Ini bisa rekam, bisa saya teriak-teriak. Jadi ketika ada di situ saya mohon maaf, tolong ini mahasiswa yang belakang itu kok ngantuk saja. Jadi kita bisa lihat dari mana saja kita berada. Jadi Pak sudah sampaikan bahwa dengan streaming kita bisa lakukan. Dan itu murah. Terus nanti Bapak akan bilang, wah tidak ada internetnya, saya orangnya tidak ada. Sudah lupakan, hari ini saya nggak pakai LAN, Pak. Hari ini saya tidak pakai wifi miliknya hotel karena lelet. Makanya apa? Ini ada TP-Link yang di bis kota itu, Pak. Apa bis-bis yang harganya murah. Ada yang 200.000, ada yang. Makanya sekarang saya nggak pernah pakai web, nggak pernah PowerPoint, tapi saya bawa ini sama bawa ini. Apa yang saya sampaikan semua ada. Nah,
ini bisa juga diikuti oleh orang seluruh dunia asal tahu alamat URL kita. Seluruh dunia, bukan hanya di kampus UNES. Jadi yang tadi alamat itu tadi bisa dilihat di seluruh dunia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah mengapa kurikulum itu delivery ini yang menonjol itu adalah harapannya adalah interaktif, interaksi. Kelemahan kita antara lain adalah kurangnya perhatian terhadap interaksi. Nah, kita menggunakan web, kemudian kita menggunakan SMS, itu memang kita ini lemah dalam aspek interaksi dengan mahasiswa karena kebiasaan massal kemudian harus individual. Nah, ini saya lihat teman-teman UNES itu sudah melihat semangatnya tahun 2011 penuh tuh mata pelajaran, interaksi macam-macam. Belakangan ini kok kurang begitu semangat, harus dicas lagi mengisi materi. Kami akan membantu nanti. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah sumber belajar yang dulunya. Jadi sekarang supaya kalau di tempat saya kasih reward Pak. Guru yang sudah punya sampel kemudian dia mengajarnya itu persis dengan sampelnya, kita bisa melihat. Kan itu tadi kita rekam kan. Kalau kita menegur profesor kan marah. Saya menegur guru saya juga marah. Rekamannya kita ganti ke CD atau flash disk. Kita kasih micro teaching sampel yang kinerja itu. Tolong dinilai sendiri. Self assessment. Ini loh Pak, Bapak mengajar itu seperti ini. Tolong mana yang kurang? Apakah Bapak kebiasaan atau kadang-kadang pegang rambut itu hampir tiap 5 menit pegang rambut terus. Ada yang kata-katanya dan maka bukan kita sering kali itu kita berikan kepada dosen yang bersangkutan supaya apa? Dengan menggunakan hasil yang kita sederhana tadi itu untuk self assessment. Nah, itulah yang di halaman saya sampaikan itu ada delivery system. Yang sekarang ini juga harus kita ikuti, yaitu dosen penasehat. Apakah dosen penasehat itu efektif di dalam mengarahkan percepatan pembelajaran? Kalau waktu saya dulu dosen penasehat itu kalau kita nggak ada masalah, nggak datang ke penasehat. Datang ke penasehat cuma tanda tangan SKS-nya. Padahal itu dia itu ada 4 komponen. Terus sebagai dosen penasehat, apa saja itu? Ada harus tahu bagaimana guidance kurikulumnya, student planningnya bagaimana, service responsifnya bagaimana, program supportnya bagaimana. Itu adalah dosen penasehat. Sehingga tidak hanya soal yang sifatnya akademik, tapi non akademik. Nah, di Australia juga sudah dikembangkan bagaimana pengembangan development teaching, development lecture. Bagaimana pengembangan dosen-dosen dalam pembelajaran. Itu ada model-model maka sudah saya siapkan. Yang terakhir itu adalah hiperaktif. Bukan hiperaktif. Hipermedia. Apa bedanya multimedia dengan hipermedia? Tolong webnya. Jadi seperti ini web, saya buatkan web UNES. Ini bukan punyanya orang UNES, tapi saya buat sendiri. Coba dinaikkan sedikit atasnya biar kelihatan. Ini ibu ini saya nggak kenal, Ibu Ais atau siapa orang PBS. Itu yang membahas tentang internasionalisasi UNES. Terus komentarnya, aduh saya nggak perlu baca, orangnya cantik, udah saya ambil aja di sini. Ada datang di sini Pak, Bu Isi. Oh ya. Nah beliau membahas bagaimana internasional. Nah, komentar saya sudah saya tanya di sana, tapi saya sudah siapkan bagaimana hiperaktif yang saya siapkan dalam bentuk web. Kita tahu, saya punya kami ya BNPS bersama komunitas pengabdian masyarakatnya UNER menyiapkan untuk dosen, untuk mahasiswa, untuk siswa, untuk seluruh guru, untuk orang tua yang tadi saya ceritakan, untuk yang punya usaha, semuanya free. Kita siapkan 2 tera untuk dan alhamdulillah untuk guru
Ini untuk yang calon guru, silakan bergabung di gurumenindonesia.net. Kalau untuk perguruan tingginya atau untuk sekolahnya, sekolahid.net. Dan sekarang sudah 2 juta, 10 juta yang bergabung di, yang berkunjung di guru. NGMP misalkan guru bahasa Indonesia di sini, mereka langsung gabung dengan luar negeri yang kebetulan mendaftar di situ. Dan alhamdulillah, makalah mereka ada yang sudah mencapai 1.100 makalah. Guru SMA, kebetulan guru SMA Surabaya. Nah, kalau dosen-dosen ingin bergabung di situ silakan. Dia otomatis link, Pak. Tidak pakai mencari teman seperti Facebook macam-macam. Dia sesama, katakanlah mata pelajaran. Ini ada guru PGSD misalkan, ya, ada dosen PGSD, gabungannya di situ. Maka seluruh guru SD akan link dengan materi-materi mereka, RPP dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya juga hiperaktif yang saya maksud di sini. Siaran kemarin, bukan siaran, rapat atau workshop kemarin, kita merekam seluruh materi yang ada. Coba Mas dibuka itu. Sambutannya rekor. Kalau diklik yang di atas itu, ini adalah materi-materi dibuat aktif jadi YouTube sebelah kanan. Ya aktifkan YouTube biar gede. Kanan sendiri ya. Jadi kita punya data konkret apabila kasih suaranya. Apabila kita ingin portofolio, tadi disampaikan oleh Mas Jaya, portofolio kita kayak apa? Kami sudah punya seluruh program nasionalisasi dan ini juga bisa kita lihat ini hiperaktif. Semua materi tentang internasionalisasi juga bisa disampaikan di sini. Termasuk ujian otomatisnya juga sudah ada. Dan UNES sudah mengembangkan itu. Hanya sekarang perlu digenjot lagi. Persoalannya kita ini sering kali ingin menangani sendiri, diserahkan kepada admin, diserahkan pada petugas yang ada di komputer. Alternatifnya bagaimana? Kita akan bisa memasukkan seluruh konten, seluruh materi, termasuk semua yang berproses itu. Apalagi tadi pendekatan-pendekatan yang dari Australia tadi itu kan proses. PTK itu semuanya proses. Kita bisa menggunakan, kita rekam, tidak harus dengan kamera yang mahal, cukup dengan kamera handphone. Nah ini Bapak sekalian, saya hari ini membawa 7 komputer. Bukan sombong Pak. Surabaya, Suratwani, Boy itu sombong. Jadi ini saya membawa 7 komputer. Serius ini. Coba saya menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus apakah kita pakai yang tergantung ini? Sudah nggak perlu. Ini yang Cina, made in China, 200.000 sudah bisa menggantikan ini. Jadi saya foto dengan beliaunya, langsung saya upload Facebook, saya masukkan dalam sana, itu sudah bisa. Pakai ini, handphone, jangan hanya untuk SMS tok. SMS saya punya, ini sudah bisa kita. Nah, jadi peralatan sudah tidak ada alasan lagi, peralatannya itu nggak ada, nggak punya listrik, nggak punya internet, sudah tidak ada alasan lagi. Inilah saya bisa menampilkan tadi gambar tadi itu. Ini harganya terjangkau, cuma 300.000, modemnya 200.000, 500.000, potong gaji 10 kali 50. Jadi tidak ada alasan lagi. Jadi kalau PAIKEM yang disampaikan oleh Bu Suharsini besok itu, saya tahu Bapak Ibu sudah ahli PAIKEM. Kalau saya patonnya aja saya, kan? Paton itu pembelajaran akseleratif, terintegrasi, online, network dan inspiratif. Nah, itu patoni. Jadi ini inspiratif. Jadi saya udah kasih website gratis loh Pak.
Kalau di sekolah Bapak atau lembaga Bapak nggak punya hotspot, saya sudah punya MOU dengan Telkom. Sehingga sekarang Jawa Tengah itu rata-rata sekolah swastanya sudah punya hotspot gratis dengan program school, in the school. Nah, jadi tolong dibukakan, ada gambar kembali lagi yang ada gambar kamera. Jadi kalau kita Bapak Ibu misalkan di, apalagi handphone sekarang kan besar-besar Pak ya. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan ini kesana kemari, tapi cukup pakai ini Pak. Ini bisa dilihat persis di situ. Coba diklik, itu ada gambar kamera. Maka yang tadi tampil itu akan keluar di situ Pak. Nah, jadi itu bisa keluar di situ. Terus siapa yang membuat ini Pak? Apakah Bapak? Nah, sekarang gunakan metode proyek. Jadi setiap mahasiswa mata pelajaran apapun kita gunakan metode proyek dengan media pembelajaran hiperaktif. Bukan multimedia lagi, sudah hiperaktif. Apa bedanya multimedia dengan hiperaktif? Kok hiperaktif sih? Kalau hiperaktif kan anu ya. Nah, kalau hiperaktif itu Viagra. Nah, terus ya. Hipermedia. Nah, ini sehari aja sudah hiper. Jadi sekarang enggak, masalahnya gini, saya itu punya alat. Ini kan lelat gitu ya. Kemudian hanya 2 titik gitu ya. Ini saya baru beli 200.000 itu. Namanya itu kalau tanya ke toko komputer, ngomongnya itu saya beli Viagra. Ternyata bukan Viagra, namanya itu adalah extender. Jadi yang semula yang 2 titik, 2 sinyal itu bisa menjadi full karena ada penguatannya ini. Ini ya, seringkali mempengaruhi otak saya menjadi hiperaktif tadi, jadi makin hiper. Nah, kalau itu nggak bisa, kembali lagi aja ke semula. Bapak Ibu sekalian, strategi kita untuk kurikulum delivery ini yang jelas tidak bisa Pak tanpa ada sanksi. Berani nggak kita ini membuat pedoman yang ada sanksi? Contoh yang tadi saya ceritakan, saya punya sistem karcis bayaran. Jadi guru itu tidak bisa ngambil gajinya kalau belum menunjukkan RPP-nya dan itu ditandatangani ketirnya oleh kepala sekolah baru menunjukkan ke bendahara, baru dapat gaji. Kalau tidak ada shock terapi susah. 3 tahun sudah saya laksanakan. Alhamdulillah sekarang tanpa dipaksa begitu, RPP-nya lancar, mereka ketat dengan pembelajarannya. Dan mengapa mereka ketat? Karena kita awasi dari mana saja berada melalui HP. Ini sekolah swasta. Kalau enggak beda dan yang lain tinggalkan. Nah, berikutnya adalah jadi harus ada sanksi. Di tempat saya sanksinya apa? Ya kalau memang RPP-nya nggak jelas nggak dapat bayaran, ada Pak yang protes, ada guru senior, temannya kepala sekolah. Jadi mereka ngapain? Saya nggak ambil, sudah setahun nggak diambil gajinya. Gara-gara apa? Nggak pernah. Saya sudah seperti ini menghasilkan sarjana-sarjana. Mengapa harus menyiapkan pembelajaran, menyiapkan dengan media dan macam-macam? Nah, akhirnya kita tegur, kemudian kita kasih peringatan. Tapi ini guru tetap repotnya. Seperti kita ini kan PNS, dipecat juga tambah seneng kan gitu. Seperti saya dipecat tambah seneng kalau jadi konsultan kan gitu. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita coba manfaatnya. Dan ketika kurikulum 2013 sekarang berjalan, guru-guru yang sudah 3 tahun kita paksa tadi enjoy Pak, karena sudah terbiasa. Nah ini nanti juga dengan 10 program studi ini kita coba agak semacam pengetatan begitu dari aspek supervisi, dari aspek insentif. Jadi nanti saya usul pada PD1, kalau bisa yang terlibat dalam ini ada insentif macam-macam Pak. Jangan hanya insentif yang dulu dalam bentuk uang.
insentif kenaikan pangkat, percepat kayak, insentif pemudahan jadi guru besar kayak, profesor kayak. Jadi kalau bisa insentif itu kalau saya kan bukan profesor, saya profesor. Profesor itu program pemuda Ansor. Kedua Bapak sekalian, model strategi kurikulum kita bisa meniru persis di UIN Malang. Jadi mereka di mahasiswa itu di setting seperti internasional.